Ya pemirsa, awal tahun 2025 jadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah miliki jurus jitu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak
Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Terima kasih. Wapres minta diganti, Pak. Diminta diganti. Kurang linya. Maaf kakiku sakit. Ya, pemirsa, baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto di mana Presiden menghadiri pertemuan terbuka Danantara di JCC Senayan. Pertemuan terbuka atau town hall Danantara juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat di BUMN. Dan Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait dengan Danantara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Rapat Town Hall Danantara berlangsung secara tertutup, namun diprediksi rapat ini membahas beberapa hal terkait dengan penguatan kerjasama Danantara dan sejumlah BUMN. Danantara Indonesia untuk mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan terbuka Danantara di JCC Senayan, Jakarta. Pertemuan terbuka atau Town Hall Danantara juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat BUMN. Prabowo Subianto memberikan arahan strategis Danantara, terutama dalam berkolaborasi dengan BUMN. Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya serta aset BUMN ke berbagai proyek yang memiliki dampak besar bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Rapat Town Hall Danantara berlangsung secara tertutup, namun diprediksi rapat ini membahas beberapa hal terkait penguatan kerjasama Danantara dan sejumlah BUMN. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah bersama kita saksikan. Bermunajat kehadiratmu dalam town hall meeting Badan. Kita ke informasi lain, Pemirsa. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hari ini memberangkatkan ratusan petugas haji yang akan bertugas di Tanah Suci selama 70 hari. Pelepasan petugas diawali dengan apel di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh memberangkatkan sebanyak 389 petugas haji untuk bertugas melayani jemaah calon haji di kota Madinah, Arab Saudi. Sebelum diberangkatkan, apel pelepasan petugas digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Rangkaian apel pelepasan meliputi arahan dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh hingga prosesi mencium bendera merah putih yang dilakukan satu persatu oleh petugas haji. Ratusan petugas haji terpilih ini berasal dari berbagai instansi, mulai dari kepolisian, TNI, Kementerian Agama, hingga instansi lainnya. Para petugas haji akan ditempatkan di bandara dan kota Madinah selama kurang lebih 70 hari. Saat ini kita berangkatkan 342, ya, dan itu mereka akan bertugas di bandara Madinah, ya, untuk menyambut jamaah haji Indonesia dan juga tentu di Dakar Madinah, di hotel-hotel di sekitar Markaziyah di Madinah gitu. Jadi ini keberangkatan kelompok pertama. Pelayanan yang diberikan petugas haji meliputi akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan lansia disabilitas, perlindungan jamaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama, hingga layanan media haji. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.
Ya, berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga dan menabung sejak tahun 1986, seorang lansia di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah naik haji tahun ini bersama istrinya. Berkat kerja keras menjadi petugas pengangkut sampah rumah tangga, pasangan lansia di Desa Glaga Hombo, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Legiman dan Baniah istrinya bisa berangkat haji tahun ini. Meski Legiman hanya berprofesi sebagai petugas pengangkut sampah, namun berkat keuletannya menabung sejak tahun 1986 silam, membuat mimpi besar Legiman dan istri tercapai. Setelah melalui proses panjang, keduanya yang telah mendaftar haji sejak tahun 2012 tersebut, akhirnya bisa menjadi calon jemaah haji tahun ini. Di tahun 1986. Nabung ya. Kita nabungnya per hari Rp1.000. Yang kita sisakan yang buat apa-apa, buat persediaan itu. Rencana mau ibadah haji. Terus daftar tahun berapa, Bapak? Tahun 2012. Bersama ratusan calon jemaah haji lainnya, Legiman dan istri siap menjalani ibadah haji ke Tanah Suci Mekah pada musim haji tahun ini. Meski begitu, Legiman masih terus menekuni profesinya sebagai pengangkut sampah dari 50 rumah yang ada di lingkungan Patoman Ambarawa. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Daerah Khusus Jakarta menggelar konsolidasi guna menyiapkan strategi serta kekuatan dalam menyongsong pemilu 2029 mendatang. Selain memperkuat koordinasi, salah satu agenda konsolidasi ini untuk melakukan pemetaan politik serta persebaran suara Partai Perindo secara maksimal. Untuk mematangkan strategi dalam memenangkan kontestasi pemilu 2029 mendatang, Partai Perindo menggelar konsolidasi dengan Dewan Pengurus Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Acara yang digelar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat ini turut dihadiri jajaran pengurus DPD se-Jakarta. Selain evaluasi, konsolidasi ini juga membedah strategi politik dari proses pemilu 2 periode sebelumnya. Sebagai partai politik yang kita punya pengalaman di 2 pemilu yang ada, tentunya dengan evaluasi yang ada, kita ingin bertransformasi diri untuk bangkit dan menang. Bagaimana kita menjalin, merajut kekuatan yang ada dengan menguatkan kelembagaan-kelembagaan kita, menyusun target dan strategi yang ada. Sehingga langkah-langkah kita ke depan insya Allah akan lebih ringan lagi untuk mencapai target yang kita lakukan. Yang kemarin juga kita anggap belum berhasil sepenuhnya, tentu konsolidasi ini sebagai bagian dari bagaimana kita menyikapi untuk melakukan pergerakan menuju pemilu 2029. Kita bedah, kita evaluasi lagi apa-apa yang masih kurang di periode kemarin, apa yang kira-kira menjadi penguatan buat DPD-DPD. Konsolidasi di tingkat wilayah ini menjadi penting dalam mempersiapkan kekuatan serta kesulitan para kader di daerah, agar target suara nasional di atas 4% dan lolos ke Senayan di pemilu 2029 mendatang. Konsolidasi untuk membuat Perindo mendapatkan hasil yang sepadan, yaitu mencapai 4% lebih suara di pemilu 2029. Partai yang dipimpin Angela Tanu Sudibyo ini terus berkomitmen membangun kekuatan di daerah melalui para pimpinan dan jajaran pengurus di setiap wilayah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan.